Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut ya untuk perhitungan rencana anggaran biaya ya, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, bahwa untuk memasukkan harga di sini kalian tidak bisa memasukkannya secara manual seperti sebelum-sebelumnya mungkin seperti ini sama dengan, kemudian kalian masukkan di sini harga, misalnya ini ya, harga batu kali, enter ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Saya sudah menyampaikan di video sebelumnya, kalian harus menggunakan fungsi VLOOKUP seperti ini ya. Jadi bisa di copy di semua sheet. Ini sangat memudahkan, terutama ya walaupun akan menambah pekerjaan di sini ya, terutama untuk memasukkan kode-kode, tapi kan untuk beberapa item pekerjaan itu hampir sama ya, terutama tenaga. Jadi kalian tinggal copy saja kode-kode yang ada di sini. Kemudian jangan menggunakan SNI yang ini ya, jangan menggunakan format yang ini, karena ini merupakan format SNI yang lama tahun 2013 kalau tidak salah. Jadi kalian gunakan yang terbaru, karena kalau yang di proyek biasa itu kita selalu diminta SNI yang terbaru, apalagi ketika SNI itu sudah diberlakukan. Jadi yang terbaru sesuai yang saya pahami atau sepanjang yang saya tahu, bahwa kita menggunakan SNI tahun 2016 ya, seperti ini. Ini file yang saya sudah kasih ya, itu ada 888 halaman, ada 4 bagian ya, dan kita ambil di bagian 4, yaitu untuk analisis harga satuan pekerjaan AHSP bidang cipta karya ya. Itu kalian bisa buka di halaman 556. Nah, untuk pekerjaan ini sudah ada di sini level-level pekerjaannya ya. Dimulai dari mana ya, ini biasanya mirip dengan apa yang kita kerjakan di lapangan. Jadi kalian bisa menggunakan bisa menggunakan susunan atau urutan seperti ini. Misalnya kita coba dari design development ya, dari tahap paling awal, kemudian pekerjaan lapangan, kemudian ada pekerjaan struktural ya, kemudian diikuti pekerjaan arsitektural, dan juga pekerjaan mekanikal, pekerjaan elektrikal ya, dan seterusnya. Biasanya dalam perhitungan RAB itu paling banyak itu biaya dibebankan atau dihabiskan untuk pekerjaan struktural ya, kemudian di pekerjaan lain mekanikal, elektrikal, arsitektur, dan seterusnya. Nah, di sini di level pekerjaan ya, jadi selalu melihat kira-kira kebutuhan dari pekerjaan itu apa. Misalnya kalian akan membuat pos jaga. Nah, pekerjaan persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Kalau memang diperlukan, misalnya kalian harus membuat pagar keliling sementara ya. Kalau misalnya kalian jalan-jalan di proyek-proyek besar terutama, itu kan menggunakan pagar keliling ya. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa kita harus menggunakan misalnya pagar keliling. Salah satunya misalnya untuk mencegah hewan liar masuk ya, atau mungkin pencuri masuk ya, atau mungkin ada orang-orang yang tidak berkepentingan bisa mengobrak-abrik kegiatan di proyek ya, dan itu akan sangat membahayakan yang ada di proyek. Nah, kita bisa memasukkan misalnya item pekerjaan untuk pembuatan pagar sementara, apakah itu dari kayu ya, atau mungkin dari seng gelombang, dari kawat duri, atau mungkin juga bisa dari plat beton. Nah, apakah juga mungkin karena pekerjaannya butuh waktu berbulan-bulan, kita harus membuat kantor sementara, membuat gudang ya, ini sesuai dengan kebutuhan ya. Sudah ada semua analisisnya di sini. Kemudian pekerjaan tanah ya, dilihat lagi, kalian menggunakan pondasi dalam, pondasi dangkal ya, tapi kalau untuk pos jaga biasanya menggunakan pondasi dangkal dan tidak lebih dari 1 meter. Nah, itu bisa menggunakan analisis tanah biasa sedalam 1 meter. Tapi kalau misalnya ternyata nanti kondisinya di lapangan atau mungkin wilayah tempat pembangunan pos jaganya tanahnya batuan, ya bisa jadi mungkin kalian menggunakan analisis untuk tanah cadas ya, tidak menggunakan tanah biasa. Dan juga misalnya mungkin tanahnya berlumpur, ya bisa menggunakan analisis untuk penggalian tanah berlumpur ya sedalam 1 meter.
Kemudian pekerjaan stripping kalau diperlukan ya, misalnya banyak semak belukar ya, akar-akar tanaman atau apa, mungkin dikupas bagian tanah atasnya sedalam 1 meter ya, jadi sesuai kebutuhan. Kemudian juga pondasi ya, biasanya di gambar itu gambar detail ya, gambar detail pondasi. Ini tidak ada gambar detail pondasi ya, saya contohkan saja. Biasanya sudah ada ketentuan, atau kalau tidak ada di gambar biasanya harusnya ada di RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Di situ sudah ditentukan kira-kira campuran untuk bahan pengisinya. Di sini menggunakan berapa perbandingan semen dan pasir, 1:3, 1:4, 1:5, atau mungkin bahkan sampai 1:8 ya, sesuai kesepakatan atau sesuai dengan gambar kerja. Ya, lanjut di situ ya. Jadi silakan dimasukkan sesuai kebutuhan ya. Ini bagian dari WBS, Work Breakdown Structure. Jadi silakan diurut apa saja mau dimasukkan, apakah ini. Kemudian kalau misalnya tidak pakai yang 1:3, mungkin pakai yang 1:8, tapi tidak mungkin kalian memasukkan beberapa atau semuanya ya dalam analisis, kecuali memang dalam pekerjaannya ada dibutuhkan beberapa jenis pondasi ya. Kemudian pemasangan batu kosong ya, biasanya ada di bawah pondasi, batu kosong dan seterusnya. Kemudian pekerjaan beton ya, kalau membuat lantai kerja misalnya di bawah keramik ya, di bawah pasangan keramik kan biasa kita buat beton. Nah, betonnya itu biasanya dengan mutu yang tidak terlalu tinggi ya, cukup 7,4 MPa itu boleh. Tapi untuk kolom misalnya ring bulk dan balok ya, tergantung dengan strukturnya, bisa menggunakan yang 14,5 K175 atau mungkin 19,3 MPa K225 sesuai dengan gambar. Kalau tidak ada di gambar, ada di rencana kerja dan syarat-syarat ya. Jadi semakin tinggi kualitas beton, biasanya biayanya yang dibutuhkan semakin banyak, karena semennya akan semakin banyak yang digunakan di sini dan seterusnya ya. Jadi kalau di SNI yang terbaru itu memang dipisahkan perhitungan untuk betonnya dengan perhitungan besi maupun juga perhitungan bekisting ya. Jadi untuk bekisting juga terpisah ya, dan ini masing-masing sudah ada, apakah bekisting untuk pondasi, kalian bekisting untuk slope, atau bekisting untuk kolom, balok dan seterusnya ya. Jadi bekisting ini seperti cetakan fungsinya ya, cetakan untuk beton ya, papan dengan kualitas biasanya kayu kelas 3 atau kelas 4 ya. Kemudian dipasang ya. Jadi kalau misalnya untuk kolom pasti menghitung luasnya akan beda dengan fondasi untuk ring bulk ya. Kalau untuk kolom kan pasti 4 sisinya harus dipasang. Kemudian pembesiannya juga seperti itu. Apakah kalian menggunakan besi polos atau besi ulir? Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa di analisis menggunakan pembesian untuk 10 kg besi. Nah, jadi jangan salah. Kalau dalam 10 kg itu berarti kalau misalnya nanti pada saat kalian menghitung volume membutuhkan 100 kg besi, berarti jangan nanti perhitungan analisisnya ini langsung dikali 100, tidak, karena ini untuk perhitungan per 10 kg besi. Jadi kalau 100 kg besi, 100 dibagi 10 dulu baru dikalikan dengan analisis hitungannya per satu analisis seperti ini. Kemudian selanjutnya pekerjaan beton pracetak mungkin tidak diperlukan ya, kecuali mungkin kalian menggunakan atau memesan beton pracetak, tapi saya rasa kecil sekali kemungkinannya, kecuali bangunan-bangunan besar ya. Pekerjaan besi dan aluminium ya, dinding nanti sesuai dengan gambar kerja, masukkan yang dibutuhkan. Kemudian kalau sudah misalnya kalian memilih semua item pekerjaan, silakan dicek lagi bagian analisisnya ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk SNI 2016 itu formatnya seperti ini. Jadi jangan menggunakan format yang saya kasih yang ini ya. Ini formatnya terlalu sederhana, hanya ada bahan dan tenaga. Nah, di SNI yang terbaru formatnya seperti ini, ada tenaga, bahan, kemudian peralatan kalau ada. Kalau tidak ada boleh kosong tapi tetap dicantumkan. Kemudian ditotal semua A, B, C, D ya.
Nanti di sini di bagian di bawah A, B maupun C ini pakai kode-kode sesuai yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalian boleh memasukkan profit atau keuntungan yang maksimal 15%, nanti masuk di item di sini. Setelah ditotal semua ditambahkan ini, nanti hasil totalnya berapa ya. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, saya ambil contoh perhitungan beton ya. Ya, contoh misalnya ini perhitungan beton untuk mutu beton 16,9 MPa. Nah, kan biasa di lapangan itu ada menggunakan MPa, ada yang FC-nya itu K, pakai istilah K ya. K175 misalnya atau K225. Itu biasanya tergantung dari benda ujinya. Kalau benda ujinya berupa kubus, biasanya menggunakan K, tapi kalau benda ujinya berupa tabung ya, silinder, itu biasa menggunakan MPa. Nah, di sini perlu diperhatikan koefisien ini sudah berdasarkan penelitian ya. Jadi kalian tidak boleh merubah-merubah ini, dan ini menggunakan koma ya. Tidak boleh merubah. Yang kalian ganti-ganti adalah harga satuan, mengambil dari bahan dan upah dengan fungsi VLOOKUP ya. Dan bisa dilihat sini harga misalnya semen Portland 352 kg. Jadi jangan memasukkan nanti di sini harganya per sak. Pasti akan tinggi sekali biayanya nanti. Begitu juga dengan pasir beton. Ya, pasir beton juga itu 731 kg. Jangan menggunakan nanti harganya per meter kubik. Kerikil juga seperti itu. Ya, bagaimana kemudian kalian bisa mengetahui seberapa banyak dalam 1 meter kubik itu pasirnya berapa kilogram ya, karena kalian harus tahu berapa harga per kilogramnya. Ya, di sini sudah ada catatan ya. Contoh ini yang FC 12,2 MPa. Jadi tiap 1400 kg itu sama dengan 1 meter kubik ya. Misalnya kalian memasukkan harga di bahan, contoh ya, di sini bahan dan upah. Misalnya untuk harga pasir ya. Pasir uruk di sini kan harganya per meter kubik ya. Ini contoh 55.000. Nah, kalian tidak bisa menggunakan memasukkan ini ke SNI di sini ya. Karena tadi itu harganya per meter kubik, ini sementara diminta per kilogram. Caranya kita buat lagi satu sheet ya. Di sini misalnya ini pasir pasang. Kita buat lagi di sini insert. Kita copy ya di sini pasir pasang, tapi satuannya jadikan kilogram. Ya, kemudian silakan ditambahkan mungkin kodenya BA07A misalnya ya. Nah, di sini harga pasir pasangnya kan 90.000 per meter kubik. Nah, kalian ganti dengan 90.000 dibagi dengan 1.400. Enter. Nah, inilah harga per kilogram yang dimasukkan di sini. Ya, yang dimasukkan di sini. Di sini ya, untuk pasir beton ya, masukkan di sini. Begitu juga dengan semen ya, nanti masukannya di sini. Dari mana tadi 1.400? Dari sini, bobot pasir setiap 1 meter kubik itu setara dengan 1.400 kg. Kalau kerikil ada juga ini ya, 1.350 kg per meter kubiknya. Nah, kalau semen misalnya ya, semen Portland yang 50 kg, ini harganya ya 50.000. Nah, ada juga harganya per kilogramnya ya. Caranya sama, 50.000 dibagi dengan 50 kg. Nah, ini harga per kilogram itu yang dimasukkan nanti di harga satuan bahan dan upah yang ada di sini. Ya, kalau misalnya kalian memasukkan harga per meter kubik atau per saknya pasti akan tinggi sekali ya. Jadi perlu hati-hati di sini, termasuk air ini. Air di sini dibutuhkan liter. Jadi dalam 1 meter kubik air ya, misalnya tadi di sini bahan air di mana ya?